Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Jeremy Jeffrey Jesse Arangga, program studi Diploma 4 Pertanahan tingkat 1 kelas B dari Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sebuah buku yang berjudul Tanah Hutan Rakyat, Instrumen Kesejahteraan dan Konservasi di Desa Kalimendo, dengan jumlah halaman sebanyak 239 halaman yang terbagi menjadi 5 bab. Buku ini ditulis oleh Bapak Aristiono Nugroho, Bapak Fulus Subroto, dan Bapak Panjang Soeharto yang diterbitkan oleh STPN Press pada tahun 2014. Pertama, buku ini menjelaskan situasi dan kondisi sosioekonomi dan sosiokologi yang berbasis pertanahan di Desa Kalimendo, yang merupakan ikon pelestarian fungsi tanah dan hutan rakyat tingkat nasional. Kedua, buku ini menjelaskan ikhtiar para kepala desa secara berkelanjutan dari tahun 1965 hingga saat ini dalam menata ulang mindset dan kultur riset masyarakat agar sesuai dengan semangat kesejahteraan dalam frame konservasi tanah. Ketiga, buku ini menjelaskan kepada pembaca tentang praktek harmonisasi aspek sosioekonomi dengan aspek sosioekologi yang mampu mensejahterakan masyarakat dalam frame konservasi tanah. Buku ini adalah sebuah kajian tentang dinamika sosial ekonomi di Desa Kalimendo, sebuah desa di Wonosobo, Jawa Tengah. Dalam konteks ekonomi, Kalimendo cukup menarik karena relatif lebih maju secara ekonomi dibanding desa-desa lain di sekitarnya. Sebuah desa yang cukup berprestasi dalam persoalan kebersamaan dan guyup dalam membangun desanya. Dalam bidang peningkatan gizi, Desa Kalimendo juga mendapat perhatian serius oleh pemerintah karena berhasil menjadi desa pertama secara nasional yang mengembangkan kebun gizi. Kebun gizi menarik karena masyarakat desa mampu mengembangkan dan memanfaatkan lahan perkarangannya masing-masing untuk ditanami. Tentu saja tanaman yang mengandung gizi baik bagi kebutuhan warga. Dalam konsep ketahanan pangan, pengembangan kebun gizi menarik untuk dikembangkan karena tidak saja memberi manfaat langsung untuk warga, tetapi juga menjadikan tradisi membangun kesadaran warga secara bersama yang ujungnya adalah untuk kesehatan dan kesejahteraan mereka. Desa Kalimendo merupakan wilayah desa yang paling subur dengan potensi bergelombang yang terjadi. Munculnya rasa syukur pada masyarakat karena mereka dianugerahi tanah milik yang atasnya dapat dikelola oleh rakyat, berfungsi sebagai instrumen kesejahteraan dan konservasi. Bagi masyarakat, kondisi topografi Desa Kalimendo yang bergelombang terjal justru memberi mereka peluang untuk melakukan tindakan kreatif yang memadukan ikhtiar kesejahteraan dan ikhtiar konservasi. Sebagai salah satu desa di Kecamatan Nasono, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah, Desa Kalimendo cukup disegani oleh desa-desa lainnya karena tingkat kesejahteraan masyarakatnya yang lebih baik dibandingkan dengan tingkat kesejahteraan masyarakat di desa-desa lainnya. Dengan luas 432 hektar, Desa Kalimendo dibagi dalam beberapa wilayah administratif, yaitu terdiri dari 3 dusun, 4 rukun warga, dan 29 rukun tetangga. Sementara itu, jumlah penduduknya sebanyak 859 kepala keluarga atau 3.013 orang yang sebagian besar berprofesi sebagai petani. Desa Kalimendo memiliki sejarah panjang ketika masyarakatnya berupa meningkatkan kesejahteraan dalam frame konservasi tanah. Beberapa tahun menjelang tahun 1965 merupakan masa-masa panas di Desa Kalimendo. Sebagaimana desa-desa di Pulau Jawa pada masa itu, kondisi Desa Kalimendo juga tidak terlepas dari perseteruan ideologis, sehingga kesejahteraan masyarakat seringkali terabaikan. Pada tahun 1965, Desa Kalimendo masih diliputi suasana sulit karena adanya gerakan pembersihan unsur komunis dari masyarakat yang kemudian membentuk proses saling curiga-mencurigai. Berulang pada tahun 1981, masyarakat Desa Kalimendo mulai memfokuskan diri pada upaya mengatasi masalah sosial ekonomi. Ketika ternyata harga kopi merosot sangat drastis, tahun 1982 masyarakat mulai memperlihatkan dinamika sosial yang menarik. Misalnya ketika masyarakat Desa Kalimendo bergotong royong memperbaiki faktor Desa Kalimendo. Selain itu, masyarakat juga berhasil mendapat peringkat kedua dalam lomba tingkat desa Provinsi Jawa Tengah. Hal ini masih ditambah dengan keberhasilan memperoleh peringkat pertama kebun gizi di tingkat nasional. Selanjutnya,
Pada tahun 1983, masyarakat mulai meningkat kesadarannya untuk mendapat pendidikan yang baik. Selain itu, masyarakat mulai menata ulang adat istiadatnya, terutama dengan modifikasi atau menghapus tanah hutan rakyat 215 adat istiadat yang boros secara finansial. Hal ini penting agar masyarakat dapat memanfaatkan uangnya untuk hal-hal yang produktif. Misalnya, tidak boleh ada warga yang menyelenggarakan pesta kitanan anaknya dengan biaya jutaan rupiah, tetapi tidak bersedia menyekolahkan anaknya dengan alasan tidak memiliki uang. Pada tahun 1985, masyarakat mulai membangun tradisi menanam saat ada perayaan hari besar atau ada perayaan kitana atau pernikahan. Tanaman yang diperkenalkan pada masa itu adalah alat biasa, dan daunnya berguna untuk pakan ternak dan kayunya untuk mengganti kayu rumah yang rusak. Pada masa itu juga diperkenalkan KBD atau kebun bibit desa untuk tanaman keras, yang saat ini berkembang menjadi KBR atau kebun bibit rakyat. Masyarakat telah paham bahwa upaya untuk meningkatkan kesejahteraan tidak boleh mengorbankan konservasi tanah dan hutan. Pada tahun 1958, masyarakat berhasil mengembangkan kerjasama dengan perhutani untuk memanfaatkan hutan negara yang dikelola perhutani yang berada di wilayah Desa Kalimendong. Saat itu, atas dukungan perhutani, masyarakat Desa Kalimendong mendirikan LMDH Rimba Mulia yang tetap eksis hingga saat ini. Kerjasama kemudian meningkat pada tahun 2000-an dan meliputi wilayah negara yang ada di Desa Kalimendong dan hutan rakyat yang dikelola oleh masyarakat. Tujuan kerjasama ini antara lain untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam tren konservasi tanah dan hutan. Kesejahteraan masyarakat yang relatif baik akhirnya membantu terciptanya suasana desa yang damai, yang jauh dari konflik internal dan jauh dari konflik eksternal. Hanya saja ada yang tidak boleh dilupakan, bahwa Desa Kalimendong dapat terlepas dari situasi sulit karena memiliki pimpinan dan anggota masyarakat yang relatif mampu bersabar dan berikhtiar dengan segenap kekuatan yang memiliki. Kepala desa memerintahkan pemasangan tanda batas berupa patok batas yang dipasang prasasti pada bidang-bidang tanah kas desa. Kegiatan ini dibiayai oleh pemerintah Desa Kalimendong hingga menghabiskan dana sebesar 8 juta rupiah. Besarnya biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah Desa Kalimendong menjadikan kebijakan ini sebagai sasaran kritik dari sebagian masyarakat desa. Tetapi pada akhirnya masyarakat mengerti bahwa proyek ini diperlukan karena menguntungkan masyarakat. Selanjutnya, situasi dan kondisi di Desa Kalimendong terus berkembang sesuai dengan dinamika kebutuhan masyarakat yang ditandai dengan berdirinya APHR dan organisasi bawahannya seperti Koperasi Hutan Rakyat Lestari. Atas dorongan APHR, masyarakat mendirikan kebun bibit albasia dan salak sebagai upaya untuk menjamin peremajaannya. Sebagaimana diketahui, keberadaan dan budidaya albasia dan salak telah berhasil meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan sekaligus mewujudkan konservasi tanah dan hutan. Dengan demikian, ada dua aspek penting dalam pengelolaan wilayah yang berhasil dipadukan oleh masyarakat. Pertama, aspek sosioekonomi yang ditandai dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kedua, aspek sosioekologi yang ditandai dengan pelaksanaan konservasi tanah dan hutan. Untuk mendukung peningkatan kesejahteraan, masyarakat membutuhkan pemasaran yang baik bagi kayu albasia yang mereka produksi. Oleh karena itu, peran APHR menjadi suatu yang penting, terutama dalam memasarkan kayu albasia yang diproduksi oleh masyarakat Desa Kalimendong. Salah satu upaya APHR untuk membuka pasar bagi kayu albasia Desa Kalimendong adalah dengan mengupayakan SVLK atau Sertifikat Verifikasi dan Legalitas Kayu. Sebagaimana diketahui, dengan dinamikanya SVLK, maka kayu albasia Desa Kalimendong dapat diperjualbelikan secara bebas karena telah sah secara hukum dan telah terbukti tidak merusak lingkungan. Akhirnya, dinamika sosial yang ada di desa ini memperlihatkan konsentrasi antar anggota masyarakat dalam hal kesejahteraan. Kinerja menjadi penentu tingkat kesejahteraan anggota masyarakat selain luas pemilikan tanah oleh anggota masyarakat. Bagi anggota masyarakat yang memiliki luas pemilikan tanah yang relatif sama, mereka akan yang berkinerja tinggilah yang akan mendapat peningkatan kesejahteraan. Dengan demikian,
Kinerja menjadi penentu keberhasilan anggota masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan dalam frame konservasi tanah. Kinerja juga menjadi instrumen yang memudahkan pemahaman ketika ada anggota masyarakat yang ternyata lebih sejahtera dibandingkan dengan anggota masyarakat lainnya. Setelah kinerja menjadi pendorong masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraannya, maka problem SVLK bagi kayu albasia dengan Desa Kalimendong telah terbuka kesempatan bagi pasar yang lebih luas. Untuk itu, APHR berupaya bermitra dengan perusahaan pengolah kayu yang juga bersifat Kementerian Kehutanan. Pemilihan kemudian dijatuhkan pada PT Albasia Bumi Pala di Wonosobo karena perusahaan ini telah memiliki sertifikat yang dikeluarkan oleh Kementerian Kehutanan. Hal ini memberi konsekuensi berupa pemasaran yang luas atas kayu olahan perusahaan ini karena telah dipandang sebagai produk yang legal dan tidak merusak lingkungan. Selain itu, dalam interaksinya dengan masyarakat Desa Kalimendong, perusahaan ini bersedia membeli kayu albasia Desa Kalimendong dengan harga yang layak. Oleh karenanya, kemitraan ini menguntungkan masyarakat Desa Kalimendong yang memiliki banyak pohon albasia yang ditanam di 1.570 bidang hutan rakyat. Kemitraan antara APHR dan PT Albasia Bumi Pala dipandang menguntungkan masyarakat karena PT Albasia Bumi Pala bersedia membeli kayu albasia dengan harga yang layak. Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa pertama, ada hubungan kepentingan antara APHR, PT Albasia Bumi Pala, dan masyarakat Desa Kalimendong yang dibangun dalam jalinan keuntungan bersama. Kedua, ada perubahan di Desa Kalimendong terutama yang berkaitan dengan prospek pemasaran yang luas atas kayu albasia yang diproduksi oleh masyarakat Desa Kalimendong. Ada pihak-pihak utama yang terkait dengan produksi dan pemasaran kayu albasia di Desa Kalimendong. Sementara itu, kesadaran konservasi masyarakat Desa Kalimendong tidaklah dibangun dalam waktu yang singkat, melainkan dibangun dalam waktu yang relatif lama. Selain itu, kesadaran konservasi masyarakat tidaklah dibangun dalam area tanpa syarat, melainkan dibangun dalam persyaratan yang relatif berat, yaitu kesejahteraan masyarakat. Dengan kata lain, masyarakat mempersyaratkan bahwa mereka akan berpartisipasi dalam kegiatan konservasi hanya jika kegiatan konservasi yang mereka ikuti adalah kegiatan konservasi yang mensejahterakan. Karena persyaratan ini dapat dipenuhi, maka terbuka peluang bagi dilakukannya konservasi tanah hutan rakyat. Sebagaimana diketahui, konservasi tanah merupakan upaya melakukan pengawetan tanah agar tanah terus dapat mendukung upaya produksi komoditi. Konservasi seringkali nampak sebagai sebuah gerakan sosial untuk melindungi tanah dari berbagai kerusakan yang ditimbulkan oleh berbagai aktivitas masyarakat di atas tanah. Ketika masyarakat Desa Kalimendong berkenan menggunakan tanah miliknya untuk hutan rakyat dengan menanam albasia dan solak, maka saat itu konservasi telah dilakukan. Upaya membangun kesadaran konservasi masyarakat Desa Kalimendong juga tidak selalu berjalan lancar karena banyaknya perusahaan pengolahan kayu di sekitar Desa Kalimendong. Tetapi hal ini berhasil diatasi ketika banyaknya perusahaan pengolahan kayu di sekitar Desa Kalimendong disikapi oleh Kementerian Kehutanan dengan mengendalikan jumlah dan kinerja perusahaan pengolahan kayu. Hal ini penting agar banyaknya perusahaan pengolahan kayu tidak menimbulkan ancaman bagi kelestarian fungsi hutan. Sementara itu, agar perusahaan pengolahan kayu dapat terus beroperasi, maka Kementerian Kehutanan melakukan pengendalian penebangan kayu dan pengendalian pasokan kayu. Untuk Kementerian Kehutanan melakukan berbagai upaya yang dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam menjaga kelestarian fungsi hutan. Ikhtiar Kementerian Kehutanan untuk mendorong partisipasi masyarakat akhirnya memunculkan etos masyarakat Desa Kalimendong dalam mengelola tanah hutan rakyat. Elizabeth Walter mengatakan bahwa etos adalah cita-cita yang keyakinan yang dimiliki seseorang atau suatu kelompok. Cita-cita yang muncul karena mereka memiliki pemahaman, pandangan, dan gambaran tertentu dalam pikirannya, yang selanjutnya menimbulkan keyakinan. Sementara itu diketahui bahwa keyakinan adalah suatu cita-cita dipercaya sebagai suatu yang benar. Kondisi ini muncul karena cita-cita yang ada bersifat realistis dan efektif untuk dilaksanakan. Dalam konteks masyarakat Desa Kalimendong, maka etos berarti cita-cita dan keyakinan yang dimiliki untuk mencapai kesejahteraan dalam frame konservasi tanah. Cita-cita ini muncul karena dalam pikirannya masyarakat memiliki pemahaman, pandangan, dan gambaran tentang keberhasilan menyiasati topografi desa yang bergelombang dan terjal, yang selanjutnya menimbulkan keyakinan tentang kesejahteraan. Bagi masyarakat, keyakinan ini muncul karena ia percaya bahwa kesejahteraan dalam frame konservasi tanah dapat dipercaya sebagai suatu yang benar. Kondisi ini muncul karena perolehan kesejahteraan dalam frame konservasi tanah
bersifat realistis, dan efektif untuk dilaksanakan. Sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.